Modal 14.000 bisa dapat saham perusahaan Amerika Serikat. Gimana caranya? Nonton terus di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang HRD dan Clau di bidang marketing. Di channel ini kita suka bikin video seputar karir, keuangan, adulting, dan juga topik-topik seru lainnya. Jadi kalau kalian suka konten-kontennya di sini, welcome banget untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru kita tiap minggunya. Seperti biasa di video yang berbau-bau finansial, kami mau mengingatkan lagi bahwa kami berdua ini sharing yang investasi memang kami berdua lakukan sebagai awam ya. Kami berdua bukan financial advisor. Kerjanya juga bukan di financial services gitu, jadi ya pekerja kantoran biasa gitu lah yang berusaha untuk menginvestasikan hasil gaji ya untuk hari depan yang lebih baik. Untuk hari depan yang lebih baik gitu. Jadi kami sharing apa yang sepengetahuan kami gitu. Jadi please do your own research, jangan ditelan mentah-mentah apapun itu juga. Dan kalau misalkan sharing kami ini bisa bermanfaat sebagai satu referensi atau masukan, itu ya kami happy banget. Salah satu topik yang paling sering di request oleh netizen adalah tentang strategi berinvestasi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang strategi berinvestasi di saham luar negeri dengan modal receh. Tadi kan kita bilang ya 14.000, gimana caranya. Sekalian gue mau kenalin kalian juga sama aplikasi GoTrade yang kita memang pakai sendiri untuk beli portfolio saham luar negeri kita. Mungkin viewer banyak yang kayak saya gitu ya. Jadi memang sebenarnya saya itu orangnya lumayan gaptek dan konservatif banget. Jadi waktu di awal-awal pernikahan, di mana saya yang handle untuk investasi itu benar-benar konservatif banget gitu. Jadi sekedar investnya ya di deposito berjangka, ori, emas gitu. Karena memang saya cuma ngertinya kayak gitu. Nah, kebetulan 2 tahun terakhir ini sejak COVID juga gitu ya, Sam kan juga jadi ada waktu untuk lebih banyak belajar gitu ya soal investasi. Nah, ini salah satu hal yang akhirnya kita coba lagi ya 2 tahun belakangan ini, yaitu investasi di saham sebenarnya ya. Nah jadi saya sebenarnya waktu Sam bilang yuk kita beli reksadana saham luar negeri di GoTrade yuk, sebenarnya saya juga banyak pertanyaan nih, dan saya yakin viewer juga ada yang bertanya-tanya seperti saya. Oke, kita mulai dulu deh. Pertanyaan yang paling dasar, kenapa memutuskan untuk membeli saham Amerika Serikat? Nah, jadi kenapa diversifikasi ya ke Amerika Serikat? Yang pertama kita lihat dari ukuran dari stock marketnya, pasar sahamnya seberapa gede. Nah, total market capitalization atau jumlah uang yang berputar di dalam saham, di dalam pasar saham New York Stock Exchange itu 28 triliun US dollar. Terus alasan kedua adalah portfolio perusahaan yang ada di dalamnya. Nah, di Indonesia itu cuman ada sekitar 750 perusahaan yang TBK, yang diperdagangkan, yang kita bisa miliki sahamnya. Sementara kalau kita lihat di New York Stock Exchange ada lebih dari 2.800 perusahaan. Nah, terus jenis perusahaannya seperti apa gitu kan? Kalau di Indonesia ya kita kan tahu ya kurang lebih saham blue chipnya siapa aja gitu. Kayak mungkin yang jadi primadona sekarang lagi perbankan ya, Bank BCA, BRI, terus mungkin bank-bank digital. Nah, kalau di Amerika kita bisa dapetin portfolio perusahaan-perusahaan kelas dunia. Jadi kayak misalkan video ini direkam menggunakan sebuah iPhone. Nah, iPhone itu kita udah punya sahamnya, Clau, karena kita nabung di GoTrade. Terus juga teman-teman kerja sehari-hari pakai operating system Windows yang bikin Microsoft. Microsoft juga kita udah punya sahamnya sekarang karena kita beli index fund Vanguard di GoTrade. Terus nonton Disney Plus ya, Hana lagi seneng nonton Frozen. Diracunin bapaknya. Let it go. Nah, itu yang bikin siapa? Disney. Nah, Disney juga kita udah punya sahamnya. Nah, tentu saja saham-saham ini kita nggak bisa dapetin sahamnya kalau kita stay di Indonesian market aja. Ya memang kalau kita baca buku-buku investasi kayak Warren Buffett gitu kan memang belinya saham-saham Amerika Serikat ya. Tapi sebelumnya jujur kita nggak pernah kepikiran untuk beli saham di Amerika Serikat ya, karena ya nggak kepikiran aja gitu ya, gimana sih cara bisa belinya. Orang kan kita memang stay-nya di Indonesia, tinggal di Indonesia, gimana caranya gitu ya bisa beli saham di Amerika Serikat gitu. Nah, ternyata Sam ketemu GoTrade ya 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir kita pakai GoTrade. Jadi ya lewat video ini kita juga pengen sharing pengetahuan ini buat teman-teman, dan emang kita
praktekin sendiri teman-teman. Jadi bukan kita awal-awal memang ketemu ini dari teman kita yang sesama investor juga gitu. Jadi nggak ada hubungan sama brandnya, nggak ngendorse sama sekali. Cuman ya udah gue coba-coba pakai dan akhirnya berjalannya waktu kok aplikasinya enak terus gampang dipakai dan ya memang teknologi yang digunakan di balik GoTrade ini membantu investor sehari-hari kayak kita yang mungkin budgetnya tuh terbatas gitu ya, mungkin punya berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu sebulannya, itu literally bener tadi cuman modal $1, $2 tuh teman-teman udah bisa beli namanya fractional share. Jadi nggak beli misalkan 1 lembar saham Disney, tapi mungkin sepersekian lembarnya. Nah itu bisa difasilitasi sama GoTrade. Jadi menurut gua ini sesuatu yang benar-benar bisa ngebantu teman-teman investor kecil yang mau coba-coba masuk ke pasar saham Amerika Serikat. Iya, nah ini kan juga sebenarnya saya juga sering bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya apa bedanya sih beli saham langsung dengan beli index fund gitu kan? Kalau misalkan saham langsung kan ya langsung beli ke perusahaannya gitu ya, terus jelas dapat dividen, untuk perusahaan yang membagikan dividen kita bisa langsung dapatkan dividennya. Nah kalau index fund kan saya mikirnya kita harus ada bayar middleman-nya lagi kan sebenarnya yang mengatur semua saham itu. Nah itu bukannya kita kayak bayar ongkos lagi gitu ya, jadi kayak ya misalkan dari 100.000, tadinya 100.000 kita bisa beli saham utuh 100% gitu kan, karena lewat index fund mungkin pasti ada potongannya kan, apakah 5%, apakah 10%. Nah, jadi sempat bertanya-tanya juga nih ke Sam, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk beli index fund bukan saham langsung aja? Iya. Nah, jawabannya gampang, karena memilih saham yang benar-benar secara konsisten akan bagus terus nilainya itu sangat susah. Jadi kalau kita lihat kayak saham-saham yang jadi primadona di zaman dulu ya, kayak saham otomotif Amerika gitu, General Electric, itu sekarang udah keluar dari S&P 500. Atau kalau teman-teman lihat di Indonesia yang lagi banyak jadi pro dan kontra ya, sahamnya Unilever. Unilever dulu kan katanya, oh beli saham yang produknya ada di rumah gitu. Ternyata sudah beberapa tahun terakhir tuh downtrend sahamnya. Nah ini ada apa gitu. Jadi benar-benar kita juga nggak bisa prediksi secara 100% yakin bahwa kalau beli saham ini bisa tidur nyenyak setiap saat gitu. Nah akhirnya kenal lewat videonya Pak Dodi Prayogo ya. Lagi-lagi Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi udah bantuin kita belajar. Nah kenal sama yang namanya reksadana indeks. Jadi reksadana indeks ini adalah reksadana yang selalu dikalibrasi sesuai dengan pergerakan saham-saham terbaik di market. Jadi misalkan ada saham yang tadinya bagus sekali, terus tiba-tiba performanya turun, ini secara otomatis akan dibersihkan, self cleansing oleh si indeks tadi, gitu. Terus juga dengan kita punya sistem indeks ini, gitu ya, kita nggak harus beli dalam nominal besar. Artinya kalau teman-teman punya modal 1 juta nih tiap bulan, gitu. Terus saham itu terus modal itu cuman kalian beliin saham Disney aja gitu. Tiap bulan beli Disney. Padahal teman-teman nggak tahu Disney 20 tahun, 30 tahun lagi seperti apa. Iya sih sekarang bagus banget Disney kan gitu. Cuman dalam 30 tahun lagi seperti apa kita nggak tahu. Jadi ya ini skill yang sangat susah sekali gitu. Nggak semua orang bisa menganalisa saham dengan akurat dan bisa hasilnya bisa terjamin pancen oye sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi mendingan kita dengan modal kecil, ketika kita beli indeks, kita langsung bisa memiliki semua saham yang ada di indeks tersebut. Termasuk misalkan kalau kita nabung di IHSG, ya kita punya semua saham yang ada di IHSG. Nah kalau pakai GoTrade, kita bisa punya semua saham yang ada di tergantung indeks apa yang kita beli, S&P 500 atau Nasdaq atau New York Stock Exchange, itu semua ada produknya di GoTrade gitu. Terus yang ketiga adalah soal fee. Nah, dibandingkan dengan reksadana saham lain gitu ya, yang dikelola secara aktif, jadi kita membayar manajer investasinya dan manajer investasinya mengklaim, oh saya bisa mengalahkan market, saya bisa kasih return 2%, 5% di atas market. Reksadana indeks tidak membutuhkan itu semua. Dia hanya ngikutin market. Jadi kalau IHSG naik sekian poin, dia ikut naik juga. Kalau IHSG turun, dia ikut turun juga. Nah, that's according to research, itu best bet buat kita gitu, investor-investor kecil. Karena ketika sebuah reksadana dikelola secara demikian, maka fee yang dibutuhkan untuk mengelolanya tidak perlu mahal-mahal gitu. Jadi mereka tidak perlu bayar
manajer investasi yang cerdas luar biasa dan gajinya besar gitu ya. Karena daripada bayar gaji yang besar tersebut, mendingan ya udah ngikutin market aja, returnnya dikembalikan ke investor. Jadi itulah alasan kenapa kita percaya nih sama reksadana indeks dan akhirnya mau diversifikasi ke reksadana indeks di Amerika Serikat lewat GoTrade. Gitu. Sebenarnya Sam udah pernah bahas ya, kalau nggak salah kayaknya pernah lihat di Instagram Sam yang share soal soal Warren Buffett taruhan sama manajer investment itu ya. Betul. Dan Warren Buffett ikutin indeks, terus si manajer investasi ini ya pinter-pinterannya mereka lagi keluarin segala macam jurus. Tapi ternyata in long run ini ya ternyata tetap Warren Buffett returnnya paling bagus ya yang ngikutin yang pakai indeks aja. Yang gitu. pakai indeks aja, betul. Mungkin nanti di-share kali ya link dari postingan saya. Boleh, link dari postingan nanti kita akan taruh di bawah buat teman-teman yang mau baca lagi. Oke. Nah, jadi setelah kita coba pakai GoTrade 2 bulan terakhir ini, gimana yang dirasakan? Oke. Silakan. Nah, jadi pas awal pakai emang gua iseng aja gitu, kepengen coba, pengen tahu pakai karena lumayan banyak teman-teman yang udah mulai pakai dan selama ini memang baca buku-buku keuangan itu dari Amerika Serikat dengan contoh-contoh saham tuh di Amerika Serikat. Jadi kepengen juga punya exposure ke sana gitu. Merasa perlu diversifikasi ke portfolio saham di Amerika Serikat. Nah, yang bikin happy ada beberapa hal gitu. Yang pertama soal fee, GoTrade ini nggak ngambil fee. Jadi GoTrade cuannya dari mana? Cuannya dari konversi mata uang. Jadi kan kita beli dari rupiah, dikonversikan ke dolar, baru dibelikan saham. Nah, pada saat dikonversikan itu, GoTrade ngambil spreadnya, ngambil margin dari perbedaan kurs mata uangnya gitu. Tapi apakah fee kita di-charge fee lagi? Itu tidak gitu. Nah, pada saat narik juga GoTrade ada biaya memang sekitar $4, tapi ya udah di luar itu nggak ada biaya lain-lain lagi kayak gitu. Terus yang kedua tadi fractional share. Jadi teman-teman yang modalnya mungkin 1 jutaan, 2 jutaan gitu ya, tetap bisa beli saham Disney, tetap bisa beli saham Apple meskipun mungkin uangnya belum cukup. Nah, fractional share ini lewat teknologinya GoTrade gitu ya. Mereka kerjasama sama broker namanya Alpaca di Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa membeli sepersekian lembar dari saham tersebut. Terus yang ketiga, user interface-nya gampang banget dipahamin. Literally bener-bener tinggal kalian top up, terus pilih saham yang mau dibeli atau ETF yang mau dibeli, terus tinggal swipe up, begitu swipe up udah kebeli gitu. Terus langsung kalian dapat laporannya lewat email. Nah, soal interface-nya ini segampang dipahamin. Jadi nggak neko-neko, cuman ada 5 tombol di bawah, yaitu tombol home, portfolio, search, money, sama profile. Di tombol home, kalian bisa lihat portfolio kalian, overview indeks Amerika Serikat, dan wishlist saham yang kalian pengen beli. Nah, wishlist ini juga kalian bisa tambahin sendiri atau kurangin, tergantung dari ya selera kalian masing-masing. Terus di portfolio, kalian bisa cek pergerakan portfolio kalian seminggu, sebulan, setahun, bahkan sampai all time, pergerakannya udah sampai mana. Nah, di search, kalian bisa cari saham atau ETF apapun yang kalian mau. Pilihannya lengkap dan banyak banget, dan saat ini kita jatuh ke Vanguard, pilihannya di Vanguard untuk ETF yang kita beli. Terus di money, kalian bisa top up atau withdraw dari akun GoTrade kalian. Jadi kalau mau top up ke akun GoTrade, ini ada fitur juga lewat Dana atau lewat GoPay juga, tapi memang ada fee 3%. Tapi di luar itu, kalau pakai bank biasanya hanya kena biaya transfer bank aja. Nah, cara ngakalinnya adalah dengan pakai bank digital yang biaya transfernya masih gratis. Gitu. Kalau kita kemarin pakai dari Digibank ya biasanya. Karena kalau di GoTrade, tidak perlu dari rekening yang namanya sama. Jadi misalkan gua yang punya akun GoTrade-nya, tapi kalau yang transfer itu bisa. Gitu. Nah, terus di menu profile, kalian bisa lihat report dan baca-baca FAQ seputar GoTrade. Jadi kalau masih ada keraguan-keraguan soal security GoTrade, ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya udah kejawab di situ. Jadi kalian bisa baca sendiri di FAQ sectionnya. Nah, cara paling gampang adalah langsung dipraktekin ya. Jadi tutorial cara top up. Yang pertama, gue akan coba top up GoTrade. Jadi ini gue akan sharing screenshot proses top up-nya supaya kalian bisa langsung lihat. Yang pertama, kalian pilih deposit instantly to GoTrade. Masukin nominal yang mau dideposit. Nanti kalian akan dikasih tahu nomor rekening tujuan, ini semacam virtual account-nya. Kalau GoTrade pakai bank BNI, nah dananya bisa kalian transfer ke situ. Nah, transfernya bisa dari bank manapun dan dari rekening manapun. Nah, tunggu beberapa saat, langsung nyampe uangnya. Kita sih nggak pernah sampai yang sehari 2 hari gitu, karena GoTrade di belakangnya ada teknologi rapid yang bisa mentransfer uang dengan cepat. Jadi beberapa saat doang, mungkin 15-20 menitan uangnya langsung nyampe dan langsung bisa dibelikan saham.
Oke, tutorial selanjutnya adalah cara beli saham. Nah, kenapa kita pakai Vanguard? Karena Vanguard ini secara fee-nya paling rendah dan produknya dia juga cukup banyak. Jadi selain total stock market yang kalian basically membeli semua saham yang ada di Amerika Serikat, kalian juga bisa misalkan fokus ke S&P 500 atau fokus ke saham-saham teknologi, itu juga produknya ada, tergantung pilihan kalian. Cara belinya juga gampang, kayak tadi kalian tinggal search kode sahamnya, atau kode sekuritasnya juga kalian bisa search. Ketika ketemu produk yang kalian mau beli, kalian tinggal pilih beli, masukin nominalnya berapa, terus klik buy, tinggal swipe up. Begitu kalian swipe up, udah kebeli, langsung selesai transaksinya. Balik lagi, jangan malu-malu kalau kalian saat ini dananya terbatas ya, 14.000, 20.000, segitu juga udah bisa beli saham gitu. Jadi kalau kalian mau coba GoTrade, kalian bisa klik link di sini, bit.ly/GoTrade Samuel. Nah, dari link ini kalian bisa dapat, kalau pakai referral aku, kalian akan dapat bonus modal $2 dari GoTrade untuk dibelanjain saham gitu. Lumayan ya, $2 tuh. Lumayan. Nah, ini juga saya perhatiin waktu kemarin saya share soal GoTrade di Instagram, banyak banget yang menanyakan soal legalitasnya ya. Jadi kami juga langsung follow up nih ke GoTrade-nya gitu. Maksudnya ini aman nggak sih, ini legal nggak sih gitu. Karena sebenarnya GoTrade itu nggak diregulasi oleh OJK ya. Betul. Gitu. Sedangkan kan kita orang Indonesia ya taunya kalau investment, financial staff gitu kan biasanya ya diawasi oleh OJK gitu. Nah ini nggak apa-apa nih nggak diawasi oleh OJK. Betul, jadi GoTrade memang nggak diregulasi oleh OJK karena OJK tidak mengatur jual beli saham di luar negeri. Ranahnya OJK adalah mengatur transaksi di Indonesia gitu kan, di bawah Bank Indonesia. Jadi ibaratnya kita kayak ya udah try this at your own risk gitu. Nah tapi kalau kita lihat GoTrade-nya sendiri, GoTrade itu terinkorporasi apa ya istilahnya ya, GoTrade itu PT-nya tercatat di Malaysia. Jadi ada terdaftar di OJK-nya Malaysia. Dan kemudian GoTrade itu terafiliasi dengan tadi Alpaca Securities. Alpaca Securities itu tercatat di Amerika Serikat. Jadi GoTrade ini ya udah patuh kepada jurisdiksi dan regulasi dari regulator di Malaysia dan di Amerika Serikat. Nah, terus kalau GoTrade kenapa-napa, kalau GoTrade bangkrut nih, gimana ceritanya uang kita gitu. Nah, uang kita pada saat kita transfer ke rekening, pada saat kita top up ke GoTrade, itu GoTrade tuh nggak megang uang kita sama sekali. Jadi ada custodian bank di Amerika Serikat yang menerima uang kalian dan langsung semua akan dibelikan oleh si Alpaca tadi. Jadi Alpaca akan mengeksekut apapun yang kita mau beli gitu ya, dan saham atau ETF tersebut langsung dicatat atas nama kita gitu. Nah, lalu Alpaca sendiri karena ada di Amerika Serikat, dia diregulasi oleh FINRA dan Securities and Exchange Commission. Ini kayak badan-badan perlindungan konsumen ya di Amerika Serikat, di mana akun kamu akan dijamin hingga 500.000 USD oleh OJK-nya Amerika. Gitu. Jadi ya memang ada plus minusnya gitu ya. Memang tidak untuk semua orang, sekali lagi buat teman-teman yang enggak deh gue yang dalam negeri aja, untuk Indonesia aja nggak apa-apa juga gitu. Tapi buat kami juga diversifikasi tadi gitu ya. Untuk yang index fund di Indonesia kita udah punya. Nah ini next stepnya kita belajar nih GoTrade untuk investasi ke luar negeri. Ya, jadi intinya menurut kami berdua diversifikasi itu masih penting lah, karena kalau kita ngomongin investasi di dunia ini 100% yang pasti, 100% yang aman itu kayaknya nggak ada lah ya gitu. Jadi ya kita ada juga di saham, ada juga reksadana dalam negeri, ada juga tadi ya reksadana luar negeri, ada juga di P2P, ada juga di deposito berjangka, masih ada juga di emas, ada juga di kripto ya. Jadi ya kami sih berusaha untuk mendiversifikasi portfolio investasi kami gitu. Tentunya dengan mengenali resiko sebaik-baiknya, kita berusaha meminimalisir ya dan memanage resiko-resiko yang ada. Iya. Dan kesimpulannya akhirnya setelah pakai GoTrade kurang lebih 2 bulan, kita cukup happy karena kita melihat ETF kita bertumbuh. Dan lewat video ini kita juga pengen ajak nih, misalkan ada teman-teman yang ikutan mau coba daftar GoTrade juga, karena sekarang masih invitation only, jadi kalian nggak bisa daftar kalau nggak punya referral code. Nah kalian bisa pakai link ini, bit.ly/GoTrade Samuel, atau masukin referral code aku 132626. Nah kalian bisa daftar dan tadi aku bilang dapat $2 USD untuk dibeliin saham itu. Tentunya untuk berinvestasi pastikan kalian udah punya porsi budget masing-masing dan punya strategi masing-masing. Jadi tadi buat kita
Ini adalah strategi diversifikasi, kita pengen dapat exposure dan risk-nya juga ke American market, ke pasar Amerika Serikat. Jadi pastiin kalian udah paham itu semua sebelum memulai investasi di GoTrade dan dimanapun. Setelah nonton ini gimana? Kalian mau coba GoTrade atau malah masih mikir-mikir? Atau mungkin ada pertanyaan tambahan buat kita? Boleh banget tulis di komen box di bawah. Kalau pertanyaannya panjang, kalian bisa kirim email ke sini. Memang kita nggak bisa jawab langsung, tapi kita baca dan kita juga jadiin topik ya beberapa diantaranya untuk Q&A dan juga video-video selanjutnya. Jadi keep the emails coming, kita baca semuanya. Thank you so much udah terus jadi bagian dari komunitas ini, terus support kita untuk creating. Mudah-mudahan video kita juga terus bermanfaat buat kalian. Dan as always, kita seneng banget tiap minggu bisa ketemu sama kalian. Jadi buat yang belum subscribe, buat yang belum jadi bagian dari komunitas ini, silakan subscribe di bawah gratis dan nyalain loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.